Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ajis Fatur Rahman, MSI, selaku dosen pengajar ilmu sosial dasar, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang mudah-mudahan diberi kelancaran dalam mencari ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Farhat Abbas dengan NIM 211200099 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Muhammad Rafif Arinal Haq dan Muhammad Bintang Mahadika F sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua. Izinkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi sebagai berikut. Pengertian ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan secara teliti dengan metode-metode tertentu. Secara etimologi, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm, yang artinya memahami, mengetahui, atau mengerti. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan adalah memahami suatu ilmu. Ilmu pengetahuan pada dasarnya memiliki 3 komponen penyangga tubuh pengetahuan yang disusun, yaitu terbagi 3. Yang pertama adalah epistemologis, yang kedua adalah ontologis, dan yang ketiga adalah aksiologis. Epistemologis adalah merupakan cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi tubuh ilmu pengetahuan. Ontologis dapat diartikan sebagai hakikat apa yang dikaji oleh pengetahuan, sehingga jelas ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahannya. Atau dengan kata lain, ontologisme merupakan objek formal dari suatu pengetahuan. Aksiologis adalah asas menggunakan ilmu pengetahuan atau fungsi dari ilmu pengetahuan. Dari pengertian ilmu dan pengetahuan di atas, dapat dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun dengan sistematis. Dilanjut ke materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Muhammad Bintang Mahadika F. Kepada Muhammad Bintang, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teknologi. Teknologi adalah pemanfaatan penggunaan ilmu untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara menggunakan alat yang sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan. Teknologi bertujuan untuk memecahkan masalah serta untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan manusia. Teknologi digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, teknologi juga memiliki dampak negatifnya jika tidak dimanfaatkan secara baik dan benar. Contoh dampak negatifnya yaitu akibat adanya perkembangan teknologi, kesempatan kerja itu semakin sempit, sementara yang ingin bekerja, yang ingin pekerjaannya itu semakin banyak gitu. Jadi nggak imbang. Lalu ada pengertian hubungan ilmu. Hubungan ilmu pengetahuan dengan teknologi diungkapkan sebagai berikut. Ilmu tanpa teknologi adalah steril, dan teknologi tanpa ilmu adalah statis. Teknologi tidak berkembang dan teknologi tanpa ilmu tidak berakar. Lalu yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah suatu teknologi yang memenuhi 3 syarat utama, yaitu syarat yang pertama, persyaratan teknis. Yang termaksud di dalam persyaratan teknis itu, yang pertama, memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Contohnya itu menggunakan bahan baku dan sesedikit mungkin untuk menggunakan bahan impor gitu. Lalu yang kedua ada jumlah produksi harus cukup dan mutu produksi harus diterima oleh pasar-pasar yang ada.
Yang ketiga, menjamin agar hasil dapat semaksimal mungkin gitu diedarkan ke pasaran dan masih dapat dikembangkan sehingga dapat menghindari kerusakan atas mutu hasil. Lalu ada memperlihatkan tersedianya peralatan tersebut. Lanjut ke yang B, ada persyaratan sosial. Persyaratan sosial itu meliputi 1. Manfaat keterampilan yang sudah ada. 2. Menjamin timbulnya perluasan lapangan kerja yang dapat terus-menerus berkembang. Ketiga, menekan seminimal mungkin pergeseran tenaga kerja yang mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Lalu, membatasi timbulnya ketegangan sosial dan budaya agar peningkatan produksi berlangsung dalam batas-batas tertentu, sehingga terwujudnya keseimbangan sosial dan budaya yang sangat dinamis. Lalu ada macam-macam teknologi. Ada 3 macam teknologi yang sering dikemukakan para ahli, yaitu yang pertama, 1. Teknologi modern. Memiliki ciri-ciri padat modal, mekanis elektris, menggunakan bahan impor, dan berdasarkan penelitian mutakhir. Sedangkan yang kedua ada teknologi madya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Padat karya. 2. Dapat dikerjakan oleh keterampilan setempat. 3. Menggunakan alat setempat. Dan keempat, berdasarkan suatu penelitian. Yang ketiga ada teknologi tradisional. Ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Padat karya. 2. Menggunakan keterampilan setempat. 3. Menggunakan alat setempat. Keempat, menggunakan bahan setempat. Dan kelima, berdasarkan kebiasaan atau pengamatan. Teknologi juga merupakan pengaplikasian dari sains untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita harus tahu bahwa teknologi dan sains itu sangat berbeda gitu. Subjeknya sangat berbeda lah pokoknya. Dapat kita simpulkan, teknologi itu adalah segenap keterampilan manusia menggunakan sumber-sumber daya alam untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Secara lebih umum, kita bisa bilang bahwa teknologi itu merupakan suatu sistem penggunaan berbagai saran yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan secara praktis. Lalu, selanjutnya ada pengertian kemiskinan. Yang C, pengertian kemiskinan. Dalam kamus kata miskin, mengandung arti harta yang tidak mencukupi kebutuhan tersebut. Makanya itu disebut miskin. Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Hal ini bermula sejak masa neoklasik, waktu masa-masa zaman dulu, di mana kemiskinan itu dilihat dari interaksi negatif atau ketidakseimbangan gitu antara pekerja dengan upah mereka gitu. Jadi ketika mereka sudah bekerja secara berusaha gitu, tapi upahnya ini yang diterimanya sangat kecil, sangat minim. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya pemenuhan kebutuhan pokok ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pekerjaan, dan masih banyak lainnya gitu. Kemiskinan merupakan salah satu masalah global karena ini adalah masalah yang serius gitu. Istilah negara berkembang biasanya digunakan itu untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin. Jadi, kita untuk menjadi negara yang maju itu harus memiliki pendapatan di atas rata-rata gitu. Kemiskinan menurut pendapat umum juga dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kemiskinan yang disebabkan aspek badaniah dan mental seseorang. Pada aspek badaniah, biasanya orang tersebut tuh tidak bisa berbuat maksimal sebagaimana manusia pada umumnya yang bekerja keras. Sedangkan aspek mental biasanya mereka disifati oleh sifat mereka, kayak sifat mereka yang malas, pasrah terhadap takdir gitu. Mereka malas jadinya ya
biasa-biasa saja seperti itu. Yang kedua itu kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam. Biasanya itu kemiskinan yang disebabkan dari bencana alam mendapatkan pertolongan dari pihak pemerintah berupa bantuan-bantuan seadanya seperti itu. Dan mereka juga kadang diberikan tempat tinggal sementara yang layak atas kehilangan rumah-rumah mereka akibat bencana alam. Lalu yang ketiga ada kemiskinan buatan atau kemiskinan struktural. Selain disebabkan oleh keadaan pasrah pada kemiskinan dan memandangnya sebagai nasib atau takdir Tuhan, juga karena struktur ekonomi, sosial, dan politik seperti itu. Jadi kesimpulan itu usaha untuk memerangi kemiskinan dapat dilakukan dengan cara memberikan pekerjaan dan memberikan pendapatan yang di atas rata-rata gitu, di atas UMR, yang layak lah pokoknya kepada orang-orang. Dengan lapangan pekerjaan dapat memberikan mereka itu untuk bekerja lebih giat lagi dan untuk memerangi kemiskinan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, saya di sini akan membacakan faktor penyebab kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, yaitu 1. Pendidikan yang terlampau rendah. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar kenyataan di atas, dia miskin karena dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Malas bekerja. Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memperhatikan karena masalah ini menyangkut kepribadian seseorang. Sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik keluarga, saudara, atau pemilih yang dipandang memiliki kemampuan untuk menanggung kehidupan mereka. 3. Keterbatasan sumber alam. Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sehingga dikatakan oleh para ahli bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya alamiah miskin. 4. Terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara faktual hal tersebut kecil kemungkinannya karena adanya keterbatasan kemampuan seseorang baik yang berupa skill maupun modal. 5. Keterbatasan modal. Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang sedang berkembang. Kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi atau bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. 6. Beban keluarga. Semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat pula tuntunan dan beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapat yang dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga. Hubungan antara ilmu pengetahuan teknologi dan kemiskinan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua hal yang tak terpisahkan dalam perannya untuk memenuhi kebutuhan insan. Ilmu pengetahuan digunakan untuk mengetahui apa, sedangkan teknologi mengetahui bagaimana. Ilmu pengetahuan sebagai suatu badan, pengetahuan sedangkan teknologi sebagai seni yang berhubungan dengan proses produksi. Berkaitan dalam suatu sistem yang saling berinteraksi. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya, keduanya menghasilkan suatu kehidupan di dunia yang diantaranya membawa malapetaka yang belum pernah dibayangkan. Oleh karena itu, ketika manusia sudah mampu membedakan ilmu pengetahuan dalam kurung kebenaran dengan etika dalam kurung kebaikan, maka kita tidak dapat netral dan bersikap netral terhadap penyelidikan ilmiah, sehingga dalam penerapan atau mengambil keputusan terhadap sikap ilmiah dan teknologi terlebih dahulu mendapat pertimbangan moral dan ajaran agama.
Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan paparannya dengan baik. Jadi kesimpulannya di sini, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan adalah sesuatu yang bertentangan. Jadi teknologi itu diciptakan oleh manusia demi kesejahteraan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Adapun itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan itu berasal dari diri kita sendiri. Membuang segala sifat malas dan kita mau berusaha. Kemudian didukung faktor eksternal yaitu membuka diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah tadi presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada pemaparan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.